Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, para alim ulama dan juga segenap jajaran pengurus takmir Masjid Baitur Rahim Rogo Jambi, Pak Haji Lukman, Ustaz Abdul Rauf dan seluruh jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Seluruh jajaran pemerintahan yang hadir, Ibu Kepala Desa yang hadir, alhamdulillah, Bapak Kepala Desa Ubuk nih. Oke. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat beliau-beliau dan juga seluruh hadirin wal hadirat para jamaah Masjid Baitur Rahim pengajian Ahad Wage yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa ditakdir hadir di dalam rangkaian acara yang luar biasa, rangkaian acara yang mulia di tempat yang paling mulia bersama orang-orang yang mulia yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan barokah acara pada malam hari ini, insya Allah segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antui dosa-dosa insya Allah disepuro kali Gusti Allah. Yang punya hajat insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah insya Allah beres masalahnya. Yang punya utang-utang mudah-mudahan gampang lunas utangnya. Harus semangat mami di bahasa utang mah. Mau amin khusyuk masya Allah. Wahai utang amin teman-teman. Kata utangnya mudah-mudahan seluruh hajat kita, hajatul dunia bil maisarah, hajatul akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal. Dan juga mungkin karena yang hadir saya lihat banyak pemuda-pemudi remas juga, semangat tim hadro nom-nom, mudah-mudahan barangkali yang belum dapat jodoh insya Allah segera ketemu jodohnya yang soleh solehah, mudah-mudahan yang bisa membawa kesenangan sampai dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal. Niki Jawi oseng apa medunten ya? Jawi enten Madura beda oseng ono ta adi ta Inggris. Do you understand? Yes Allah. Yes. Sallallahu alaihi Muhammad.
Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, dan juga yang terpenting kita berharap mudah-mudahan Islam kita, iman kita, akidah kita, mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, nurutnya kita kepada syariat, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dalam menutup mata kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan husnul. Ya Allah, biha ya Allah, bihus tima ya Allah, ya Allah, biha ya Allah, bihus tima ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, nil khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat hadis Kanjeng Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya ketika ada seorang hamba yang dengan betul-betul sungguh-sungguh mengangkat tangan berdoa meminta husnul khotimah, jaluk husnul, tapi duduk ngelamar wong jenenge husnul khotimah, minta akhir hidup yang baik. Ketika ada hamba minta husnul khotimah, Kanjeng Nabi dawuh, maka setan itu akan mengambil turab, mengambil debu, mengambil tanah, kemudian menghantamkan ke kepalanya sambil mengatakan ya wailah, celoko celoko, ngantung-ngantung mah. Kenapa? Andai kata dia minta husnul khotimah kemudian dikabulkan oleh Allah, gunanya saya gudo sepanjang hidup, tahunan digudo setan, entek sia-sia gara-gara husnul. Jadi husnul khotimah itu doa yang paling mangkelno setan. Makanya dulu Pak, ketika kita mondok, guru-guru kita itu ketika moco rotib, moco istighosah, rotibul hadatan ya, itu kadang-kadang namanya santri kan ya miring-miring, ono hang husu nondo alias turu ngantuk, masa husu tidur kadang-kadang nunduk rotok-rotok husu. Itu beliau bilang begini, sak ngantuk-ngantuk santri walaupun mungkin rotok-rotok kesirep-kesirep, wayai husnul khotimah tangiyo temenan. Waktunya husnul khotimah, angkat tangan yang serius, temenanan serius untuk minta husnul khotimah. Mari husnul khotimah beb, turu mana wis? Yojo. Tapi andai kata ndak kuat Pak, minimal wajah husnul khotimah itu tangi. Okay? Tapi ini jangan dipraktekkan sekarang. Okay? Wajah husnul khotimah mari beb. Yojo. Jadi kenapa? Karena saking pentingnya husnul khotimah. Mudah-mudahan sedaya kita, seluruh kita insya Allah yang hadir, keluarga kita dan seluruh anggota daripada keluarga kita, seluruhnya insya Allah setelah umur panjang, sehat walafiat, ketika harus datang ajal menjemput, mudah-mudahan dalam keadaan husnul. Amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, di dalam kemodernan zaman, semakin zaman semakin modern, semakin orang-orang luar biasa terbantu dengan teknologi dan lain sebagainya, banyak hal yang ternyata sudah mulai hilang, banyak hal yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Betul? Makanya ada satu hadis Kanjeng Nabi niku dawuh, barang siapa yang tetap mantamasaka bisunnati inda fasadi ummati, barang siapa yang tetap berpegang teguh dengan sunnahku ketika orang-orang sudah mulai rusak, sudah tidak ngereken sama sunnah,
falahu ajru syahid, wa fi riwayah falahu ajru mi'ati syahid, maka dia mendapatkan pahala orang syahid. Riwayat lain bahkan mengatakan 100 pahalane wong syahid. Padahal kita ini punya nyawa siji, tapi pahala syahid bisa sampai 100. Syaratnya apa? Ketika ada syariat, kemudian syariat itu sudah mulai ditinggalkan, jenengan tetap jejak mokso awak, tetap melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi, walaupun dia omong aneh sama orang-orang sekitar. Kari gede gua. Bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak kenal dengan sunnah Kanjeng Nabi. Contoh Pak, contoh niki enten niki napa niki? Napa niki Bu? Napa? Siwak. Siwak niki diperhatikan betul oleh Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu mau tidur siwakan, tangi turu bangun tidur ya siwakan, dan siwakannya mau asal-asal. Kanjeng Nabi itu mau siwakan kadang ngono tok mari wis. Kanjeng Nabi itu kada ayatakoya, kalau dalam riwayat Siti Aisyah, Kanjeng Nabi itu bangun tidur saking temenanan siwakan sampai-sampai mau muntah, atau kalau jare wong kene melekok nggih, sampai mau muntah. Lah sekarang kadang-kadang para kiai, para ulama, para habaib siwakan akeh ngrengut. Ono parah itu iku. Gawa. Kenapa? Kayu. Ngono sikat tanah omahe. Ini sunnah nih. Kanjeng Nabi dawuh 2 rakaat menggunakan siwak afdol, lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Rakaatani bisiwak, 2 rakaat menggunakan ini Pak, enteng, regane 200.000 niki. Iya ta? 5.000 maksimal 10.000, kadung lebih berarti badine kakean. 10.000 maksimal Pak. 10.000 orang dodol 15. Cepati akeh ta dhuwur jadi. 10.000 tapi menjadikan 2 rakaat kita menjadi 70 rakaat lebih afdol. Gara-gara mau siwakan 5.000 10.000. Kenapa? Sunnah. Niki mulai aneh. Banyak yang aneh-aneh. Ayo kalau saya mungkin mau contohkan, saya contohkan satu sunnah. Makanya ada satu buku kitab itu dikarang judulnya Sunanul Mahjurah, sunnah-sunnah yang mulai banyak ditinggalkan. Napa biasanya diantaranya satu saja, yaitu setelah adzan subuh, mari adzan subuh, kemudian sholat sunnah napa? Fajar, qobliyah subuh atau namanya sholat fajar. Sampai mau niat usolli sunnatal qobliyatas subhi boleh, usolli sunnatal fajri monggo, sama sami mawon. Di dalam hadis sahih, hadisnya dilaksanakan langsung oleh Kanjeng Nabi, dilihat oleh para tangan kanan miring. Ayo sekarang saya mau tanya, aneh napa mboten? Aneh kan? Padahal niku sunnah. Nggih. Banyak sekali ditinggalkan, apalagi tambah modern, tambah maju. Ya. Di antara salah satu yang banyak ditinggalkan niki hadirin wal hadirat rahimakumullah adalah satu hal yang merupakan tanda iman kepada Allah dan hari akhir. Ada satu hal yang merupakan tandane wong iman, tandanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu pasti melakukan ini, tapi ternyata zaman sekarang ditinggalkan begitu saja. Napa niku Beb? Kanjeng Nabi dawuh dalam satu riwayat hadis, pucuk etok ini saya ambil nggih. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamu. Kalau kita lihat Pak Bu, orang tua kita dulu, saben dino, setiap hari, setiap hari ada saja tamu mampir, mbu ngopi tok, betul? Ngopi-ngopi tes dulu pulang. Kadang-kadang cuma ojo gawe olah pameran wes
banyu dodo. Sekarang rumah niku Pak, mohon maaf, gerbangnya dhuwur-dhuwur. Betul? Nggak kenal orang sama sekali, nggak kenal tamu sama sekali. Konco ate mampir telepon, assalamualaikum, aku nang omamu, wis ketemu nang kafe Benes kafe. Ya Allah, anti kali tamu, mau kedatangan tamu ku berat, seakan-akan kayak repoti wis teko maning. Ya Allah, padahal Kanjeng Nabi dawuh hormat tamu niku tandani iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau ada orang yang seneng tamu, mangkel, sumpah kalau kedatangan tamu, tanya kepada dirinya, temenan tak iman kepada Allah? Percaya kali Gusti Allah? Percaya, Beb. Saya mau tanya, kapan terakhir tamu saya panjenengan datang ke rumah? Kapan? Lebaran, merongulan, tanggal pinten nih? Wes merongulan, merongulan, ya Allah. Berarti ketika kita ini kedatangan tamu masih 2 bulan yang lalu, keimanan kita kepada Allah diakui temenanan serius niku kapan? Rongulan. Jadi ojo pati ngaku iman wis. Iman, oke, kapan tamu? Rongulan wingi waktu lebaran. Berarti iman nih kelalen, ketinggalan di lebaran. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena keimanan hari kepada Allah dan hari akhir itu erat kaitannya dengan hormat kepada tamu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita lihat belajar dari seorang yang mendapatkan julukan Abu Dhifan. Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Abu Dhifan. Apa Abu Dhifan? Bapak penghormat tamu. Jadi bapak penghormat tamu yang mencetus untuk menghormati tamu, luar biasa dalam menghormati tamu, itu Nabi Ibrahim. Dikatakan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah dan banyak kitab lainnya, Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan satu orang, tidak sengaja mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim, entah kehabisan uang, kehabisan makanan, luwe, lapar, mampir pas di depan ngetok pintu rumahnya Nabi Ibrahim. Kemudian orang itu minta tolong, Pak, barangkali ada makanan, saya kepingin mampir, nawiyono sak piring ta, barangkali ada kopi ketan ta, nopo roti, enten roti, enten hari ini dengan roti nih. Oh, tapi ada nopo nih? Iya dah, jahe. Yang percaya Zon coba. Oh iya betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Ibrahim nih hadirin rahimakumullah, kedatangan satu orang Majusi, orang tamu. Ternyata tamunya Majusi, penyembah apa Majusi nih? Penyembah api. Pokoknya intinya bukan orang Islam. Majusi mampir, kemudian bertamu, kepingin dihormati sebagai tamu, dijamu. Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol Majusi, kemudian kok minta nasi sak piring, jadi Nabi Ibrahim, oh sing ngelem esuk. Tidak mau minta maaf, mohon maaf. Kalau kamu mau saya hormati, ya sudah, kamu masuk Islam dulu, syahadat dulu, syahadat. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah, guru, saya jamu kamu. Pokoknya iman. Ayo pindah agama. Wah, katanya orang Majus, alah, sak piring ben kongkon syahadat, dari melih. Sudah, akhirnya Majusi itu tadi sudah tidak usah keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Pak, keliling, sudah keluar lagi. Nabi Ibrahim nutup pintu, sebentar lagi malaikat Jibril turun kepada Nabi Ibrahim. Kaget Nabi Ibrahim, ada apa Jibril? Kok moro-moro teko? Kok tiba-tiba datang? Apa ternyata pesannya malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah, wahai Khalilullah, Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam, Allah subhanahu wa ta'ala ngamuk murka. Allah murka. Pak, niki standare para nabi niku ndak main-main. Beb, mosok gara-gara ngono tok Allah sampai murka? Enggak, karena kelasnya niki kelasnya nabi. Nggih, kelasnya apa? Kelasnya nabi. Karena orang itu tergantung kelasnya. Kalau kelasnya semakin rendah, ya ndak pati diamu. Tapi kalau semakin tinggi, ya standarnya beda. Contoh.
Misal ketika ada ceramah begini, ini adik siapa namanya? Siapa? Devan. Kelas berapa Devan? Kelas 2. Misal tengah-tengah ceramah begini, Devan mak pelaku ngalor ngidul. Kira-kira saya mau tanya, takmir ataupun yang lainnya ngamuk? Paling cuma Devan, enggak boleh. Paling begitu ya? TK apa mana? Jangan. Duduk. Kenapa? Karena masih TK, masih SD kelas 1, kelas 2. Saya mau tanya, kira-kira kadung lari SMP, ono wong ceramah ngalor ngidul. Hah? Tepas. Ikut tiang apa lari SMP berubah beda kan? Beda nggak? Ternyata yang tadi cuma Devan jangan sini. Tapi Devan masya Allah mudah-mudahan jadi anak soleh nggak? Andai kata ada yang seumuran itu pelayu ngalor ngidul paling cuma paling kameramennya ini untuk ngamuk dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau SMP ngalor ngidul tepas, betul? Itu SMP. Kadung SMA. Hah? Bukan jahat. Kalau SMA tengah-tengah no ceramah ngalor ngidul, ndak. Beda. Ternyata jawaban jenengan beda-beda. Yang jelas kejem kabeh. Mulai tadi tidak sering anu dicoba tidak mungkin, Pak. SMA layonan. Itu kalau saya mau tanya, kalau misalnya brengosan, hah? Jegalikus sallallahu alaihi Muhammad. Betul kan ya? Kenapa hadirin rahimakumullah, semakin tinggi pangkatnya orang, otomatis hukumannya berat, otomatis standarnya naik. Kalau yang anak kecil lari-lari masih tidak apa-apa. Kalau yang atasnya rada mendeli, atasnya mana tepas, atasnya lagi kejem pokoknya wong lo kejampe. Atasnya mana jegal diantemi sak masjid sallallahu alaihi Muhammad. Betul? Kenapa? Karena lebih tinggi. Begitu juga Beb, saya ini pernah begini kok tidak datang teguran dari Gusti Allah? Saya panjenengan TK Nabi Ibrahim. Nabi itu kalau pangkat profesor, doktor apa malih Pak? Jadi ketika orang itu langsung ditegur sama Allah, dimarahi, diamuk, itu karena pangkatnya yang tinggi. Pak, Bu, hadirin rahimakumullah. Nabi Allah Dzulkifli, riwayat Nabi Allah Zakaria, tapi yang mu'tamad Nabi Allah Dzulkifli. Nabi Allah Dzulkifli itu, beliau itu dikejar-kejar sama orang kafir. Masuk, Allah bukakan pohon, masuk ke dalam pohon. Noto pohonnya. Akhirnya singkat cerita ketemon ketahuan di dalam pohon. Akhirnya orang-orang musyrik yang ngejar Nabi itu ngambil kapak, Pak, ngambil parang, buding, cetar pohon ki ditebang sudah, cetar. Begitu kapak itu tembus dari pohon, kena kepalanya Nabi Dzulkifli alaihi salatu wasalam. Begitu kena cetar, ini kapak, Pak. Apa kapak ini? Pecok nggih, pecok kena kepala cetar. Nabi Allah Dzulkifli itu ya innu dalam riwayat kitab. Ya innu niku artinya merintih, tapi ngelong-ngelong. Merintih, nama merintih niku? Kalau merintih itu kesakitan tapi sedikit aduh, tapi kalau yasihu itu jenis wow, itu asih itu jenis. Ini Pak kena kapak, pecok, ngantem endas, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, Nabi, ada salamnya Gusti Allah. Sekali lagi terdengar suara rintihan dari lisanmu, maka masahtu kamin diwanil anbiya, namamu kata Allah akan dicoret dari daftar Nabi. Gara-gara saya panjenengan Pak berangkat pengajian kena ngeri samene, kena waduh, ini usah pengajian, balik. Apa pernah turun malaikat Jibril? Enggak, melung-melung jerit-jerit gelundungan, monggo. Kenapa?
TK. Jadi kelasnya Nabi. Berarti begitu juga Pak. Semakin tinggi jadi wali, jadi orang-orang Nabi, jadi sahabat. Ini konsekuensinya besar. Tapi kalau tidak kuat, biar jangan saya saja takut masih saya. Jadi orang semakin tinggi jadi wali, jadi pangkat hebat, harus kuat dengan pangkat yang kuat tersebut. Jadi tidak sembarangan, hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu menolak kedatangan orang Majusi tadi Pak, langsung turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah, wahai Khalilullah, Allah kirim salam, Allah murka kepadamu karena engkau usir orang Majusi tersebut, dan Allah mengatakan, wahai Ibrahim, saya Allah ngasih makan orang Majusi tersebut hang umure 80 tahun. Umurnya Majusi tadi Pak wong tuwek 80 tahun, 80 tahun. Setiap hari kata Allah saya kasih makan, padahal dia ngelamak terus yang percaya bisun. Dia itu tidak percaya sama saya. 80 tahun tetap saya kasih makan. Loh, kamu kok mau jamu tamu sak piring tok kakean syarat? Masa kamu cuma mau ngasih satu piring nasi? Tamu loh itu datang ke kamu. Masa kamu masih syarat harus syahadat, harus Islam dulu, harus begini? Kaget Pak. Ternyata Nabi Ibrahim diamuk gara-gara tidak nerima tamu sak piring. Allah bilang 80 tahun saya kasih makan, kok kamu cuma sak piring? Protes kakean syarat. Kaget Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya keluar, kemeringet, kaget, keluar dicari, kok keliling Nabi Ibrahim. Sampai ketika keliling ketemu sama orang itu, aduh ya Allah Pak, ayo Pak, mampir, saya sate gule wes siap nang omah. Orang tadi itu yang maju sih bingung, kari cepet berubah, perasaan mau kudu ngene, moro-moro sate gule cepet dah. Jaluk parang sego goreng, iya wes parang kebuli siap, ayo soto enteng ono bang lo Pak Hasim. Iyalah, mau cari apa ada, nggak usah khawatir. Pokoknya nang omah. Majus ini pinter Pak. Majus bilang gini, Ibrahim stop, saya mau tanya, apa yang membuatmu berubah begini nih? Apa perasaan tadi syarat-syaratan gitu melebu Islam? Kata Nabi Ibrahim, wes ala wes ayo cepetan mampir. Oh sing cerita solong, cerita dulu kamu. Kalau kamu betul-betul cerita baru saya mau mampir ke rumahmu. Akhirnya beliau mengatakan, atabani Rabbi fika. Wahai Pak, Mas, saya ini oleh Tuhan saya Allah dimarahi gara-gara awakmu. Kamu ini yang membuat saya dimarahi. Lah terus kelenti kerja nih, kok gara-gara saya? Iya, Allah itu murka. Kenapa? Ada tamu datang ke rumahmu gara-gara satu piring saja kakean syarat. Kaget maju. Hah? Allah Tuhanmu ngamuk kamu gara-gara seorang Majusi yang tidak percaya sama Allah ini kayak saya ini tidak percaya sama Tuhanmu gara-gara cuma saya, kemudian Allah ngamuk ke nabinya cuma gara-gara saya mampir tidak diterima. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Tangan kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Asyhadu, masuk Islam Pak. Kenapa? Gara-gara ternyata urusan nyambut tamu itu besar di hadapan Allah. Jangan pikir urusan tamu ojo heleh urusan tamu iki urusan iman Pak nggih. Urusan apa? Urusan hati, iman kepada Allah. Ngomong iman kepada Allah, percaya kiamat, percaya kono sirat, mizan, neraka, surga, percaya. Kapan kedatangan tamu terakhir? Iya yo, kapan yo? Aclak. Napa aclak? Betul aclak kan? Aclak gaya tok ngomong iman tapi tidak seneng tamu. Mohon maaf hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang kan begitu nggih. Zaman dulu kita lihat alhamdulillah setiap rumah-rumah ada ruang tamu. Rumah itu gambar rumah, mau bangun rumah mesti menyediakan apa? Ruang tamu, betul. Sekarang sampai tanya arsitek-arsitek, tidak setiap rumah mesti ada ruang tamunya. Kadang-kadang saya pernah nih Pak, datang ke rumah satu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, tuan rumah tolak-tolak, duduk mana Beb ya?
Nah, terus ya terserah ngadeg wis. Apa kata orang? Anu Beb, akhirnya Pak mohon maaf, duduknya di garasi mobil. Mobil, iku saya ngenteni ngentok no mobil. Tol motor ini, sebentar Beb ya, tunggu dulu saya ngeluarkan mobil, gelar karpet, longgo nang garasi. Bukan terus memang garasinya ada kursinya, boten. Disediakan tidak ada. Jadi saya tanya, nang anu Beb, nggak ada ya. Jadi melebu langsung. Padahal mohon maaf, kecuali kalau rumahnya mungkin apa cukup pas-pasan, saya tidak masalah, memang tidak masalah Pak. Memang cukupnya cuma buat anu Beb, rumahnya sangat sederhana, anu Beb pas-pasan ngepres, tidak bisa ngasih ruang tamu. Kok pantes ini omeh gede, dua motor, punya mobil, cuma membuatkan ruang tamu saja. Kalau tidak ruang tamu ya minimal di teras ada kursi buat jaga tamu, kan begitu nggih? Rumah-rumah orang tua kita kan dulu begitu, walaupun mungkin rumahnya tidak besar, di depan ada teras, ada kursi-kursi menyediakan untuk tamu. Tapi hadirin, kalau saya lihat orang-orang yang luar biasa, para kiai, sampai lihat kiai siapa saja sudah Pak, kiai-kiai ku saben dina isi omahe tamu tok ing mandeg. Makanya hebatnya kiai karena hebatnya bunyai juga. Kalau bunyai ini tidak kuat Pak, ya meledak kompor ya Pak. Betul nih Pak. Pernah ada satu orang mampir, orang Malang, duduk wong Banyuwangi gitu. Jam 9 lebih mampir nang omah. Mampir ke rumah, bukan ke rumah saya, ini cerita nih lah. Assalamualaikum. Oh masuk, monggo. Dari ruang tamu bojone ngomong, Dek, kopi Dek ya, anak tamu. Tekon jero dari dalam ono. Dapure tutup. Mbak, saya mau tanya, bisa hormat tamu? Tidak bisa, repot Pak. Jadi hormat tamunya kiai itu hebat karena bunyai juga hebat. Jadi kalau kiai hebat, bunyai juga di belakang pasti hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Niku Nabi Ibrahim, hadirin rahimakumullah. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu tahu bagaimana kadarnya tamu, beliau itu akhirnya langsung hebat kepada tamu. Sampai dikatakan beliau itu punya julukan bapak penghormat tamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu kana yamshi milan au milaini. Beliau itu kalau memang di rumahnya tidak kedatangan tamu 1-2 hari, beliau itu akan keliling 1 mil 2 mil. 1 mil ku piro? Kalau tidak salah 1, sekian 1,4 kilo kalau tidak salah. Berarti 1-2 mil antara 2 kilo sampai 3 keliling 2 kilo 3 kilo cari orang yang mau mampir ke rumahnya. Jadi ketemu orang, aku mampir ke rumah yuk, mangan bareng, ayo mangan. Sampai berapa? 2 kilo 3 kilo. Berarti ke masjid mundur gitu. Hah? Yo hitungan wis rongki jadi keliling cari, ayo mampir kopi dah. Saking taunya harga tamu. Kenapa beliau seperti itu? Karena tahu harganya tamu itu luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis beliau bersabda, dawuh begini, idza ahabballahu abdan ahda hadiyatan. Allah itu kalau senang sama seorang hamba, maka Allah akan kasih hadiah. Allah itu akan kasih apa? Gift, hadiah. Sahabat bingung, ya Rasulullah, apa hadiahnya Gusti Allah? Napa kemudian parcel, apa sarung dah? Napa? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau orang dicintai Allah dapat hadiah, hadiahnya itu adalah tamu. Hadiahin napa? Tamu. Jadi ketika orang itu datang tamu, jangan dilihat sebagai tamu dok, tapi alhamdulillah berarti saya masih dicintai Allah. Kenapa? Ini walaupun wujudnya konco Pak, wujudnya konco, tapi hakikatnya ini adalah hadiah dari Allah. Alhamdulillah. Lanjutan hadisnya yang lebih enak lagi Pak. Kanjeng Nabi niku dawuh ternyata tamu adalah hadiah Allah. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, tamu itu datang membawa rezeki, pulang membawa dosa. Sohibul bait teko nggawa, kalau kata orang kita ngerejeken gitu nggih. Datang membawa rezeki, pulang membawa dosa. Sohibul bait. Tapi jangan salah paham ya.
Kadang-kadang gara-gara ceramah hadis niki salah dipahami, begitu ada tamu assalamualaikum waalaikumsalam gawa parang. Lah kok gawa parang? Tamu itu datang bawa rezeki, kadung kosongan balik oe. Bukan begitu Pak. Tamu itu datang bawa rezeki, maksudnya dengan datangnya tamu pasti ada rezeki dari Gusti, entah dari tamunya atau dari jalan lain, pasti barokah tamu. Pulang membawa dosa sahibul bait. Jangan salah paham juga nggih. Kadang-kadang kerungu ceramah, kerungu hadis, wah kalau gitu saya tidak mau mampir ke rumahnya iku Beb. Kenapa? Itu sone kewedi balik gotong lah. Bukan begitu. Pulang membawa dosa sahibul bait maksudnya adalah dengan keluarnya tamu dosane sahibul bait tuan rumah niku rontok habis dosanya. Jadi tamu keluar dusontek enak hebat. Kalau orang tahu sudah Pak, tidak usah ngomong hadis yang lion-lion wis. Andai kata ngomong satu hadis niki tok, saya yakin panjenengan saben dina kepengin tamu, betul? Karena jelas tamu nggawa rezeki balik entek dosa habis rezeki teko enak. Pantes Nabi Ibrahim ku keliling 2 kilo 3 kilo. Saya panjenengan hingu usah keliling wis nang ngarep pintu apen-apen kopok. Betul? Ada sopo? Anda teko maneh. Gak usah dibuka, gak usah dibuka. Ana bojone tak. Ana barang. Kenapa tamu? Padahal tamu luar biasa hadirin rahimakumullah. Datang bawa rezeki, pulang dengan dosa sahibul bait yang sudah dibawa keluar alias habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Niku hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pantes Pak, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kadang-kadang beliau itu keluar dari rumah keleleng kayak wong bingung. Pucet mukanya bingung kayak keringetan sehingga yang ngelihat ini bingung. Ya benar Abi Thalib. Ali, ono parang kari bingung. Apa yang membuatmu bingung? Kayak golek, kayak mencari sesuatu. Ikut Sayyidina Ali sama bingung ngomong begini Pak. Iya, wis 3 dino sudah 3 hari rumah saya tidak kedatangan tamu. 3 dino mumet. Kenapa? Apa kata Sayyidina Ali? Saya takut ketika sudah 3 hari lebih rumah saya tidak didatangi tamu, saya takut ternyata Allah sudah tidak senang lagi sama saya. Hang 3 dino mumet, hang 2 wulan kelenti. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. 3 hari bingung keliling nyari orang, mumet pucet wajahnya. Kenapa? Saya takut akhirnya saya ini sudah tidak dicintai sama Allah, maka saya cari tamu, ketemu orang, mampir. Nah ini Pak hadirin rahimakumullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang ketika tahu harganya tahu. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Jawahirul Lu'iyah dan dalam hadis-hadis yang lain, Kanjeng Nabi niku Pak pernah ketika selesai sholat isya, habis sholat isya mari wiritan, Kanjeng Nabi didatangi satu orang orang yang melancong, orang yang apa kalau bahasa kita touring mesti sepedaan enak. Ini ya istilahnya musafir gitu. Repot golek musafir bahasa. Musafir nih Pak, zaman dulu kan repot nih, tidak sembarangan hotel langsung, tidak repot. Akhirnya musafir nih masuk ke masjidnya Kanjeng Nabi, ngomong sama Kanjeng Nabi. Ternyata orang itu bermalam di kota Madinah, kehabisan bekal, tidak ada makanan, bingung mau tidur di mana. Iya kadung turun nang masjid bisa, tapi kadung mangan, tidak ada makanan, repot. Sambat ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya ini begini belum makan, kelaparan, sudah mulai tadi pagi belum makan. Kanjeng Nabi bilang ke sahabat, coba takonono nang omah, tanya ke rumah-rumahnya Kanjeng Nabi apa ada sisa makanan. Kalau ada suruh siap-siap. Semua rumahnya Kanjeng Nabi, istri-istrinya didatangi belas kering, tidak ada makanan apapun, kosong. Akhirnya Kanjeng Nabi terpaksa noleh ke para sahabat yang tersisa. Kanjeng Nabi noleh ngomong, apakah ada yang siap untuk menjamu tamu saya ini malam ini? Ayo, malam ini ada enggak yang siap menjamu tamu ini? Itu salah seorang sahabat Ansor namanya Sabit bin Qais. Sabit bin
Qais. Ben inget-inget nih Pak, eling-eling. Sabit bin Qais al-Ansori, orang Ansor. Ketika Kanjeng Nabi tanya, ada enggak yang siap untuk menjamu tamu saya ini? Sabit bin Qais ini langsung angkat tangan. Saya Rasulullah, siap. 86, laksanakan. Oh, siap. 86. Kanjeng Nabi, oh oke pun Pak, monggo jenengan ikut sama Sabit. Alhamdulillah. Jenengan tahu apa yang terjadi Pak? Sabit bin Qais ini ngajak tamunya pulang ke rumah, sampai rumah dipersilakan masuk. Beliau masuk ke dalam rumah, ngomong ke istrinya, "Dek, ono panganan ta? Ada makanan apa, Dek?" Jari bojone, "Mas, ngapunten, ndak ada makanan, cuma sisa 1 piring buat anak kita. Mula bengi iki poso. Memang hari ini sudah kita tidak ada makanan cuma sisa tok, cuma roti atau 1 piring. Kalau kita 1 piring cuma saya sisakan, takut nanti malam si kecil ini bangun Mas." Halo, wis kadung ngiyoni Kanjeng Nabi Pak. Nah, sebelum saya lanjutkan Pak, ada satu hal yang menarik luar biasa. Ternyata Pak, sahabat niku urusan nyambut tamu hing katik mikir. Begitu Kanjeng Nabi, siapa yang mau nyambut? Karena tahu ini tamu nih Kanjeng Nabi, ini hadiah dari Allah, langsung ngaco. Itu enggak kakek tak mau tanya dulu, coba saya telepon orang rumah dulu Beb, coba saya tanyakan. Enggak, tekon nang omah buru takon, ada ta? Enggak ada, mohon maaf, cuma 1 piring buat itu. Waduh, saya mau tanya Pak, niki hebat napa mboten? Ini enggak tahu loh Pak. Kalau saya panjenengan, ayolah saya mau tanya kira-kira. Kalau misalnya ada jamaah pengajian, wong 30, insya Allah sekarang hari apa nih? Ahad ya. Malam Senin depan akan mengadakan pengajian, wong 30 sampai 50. Siapa yang siap kira-kira jadi tuan rumah? Woi, sak masjid. Ah kan? Ini normal nggih. Minimal jenengan ada Beb, saya kepengen Beb narik, tapi tanya dulu sama istri. Kadung yang moro-moro yang takon-takon, Mbak. Betul? Betul, Bu? Siap malam Senin besok? Ya lihat keuangan dulu, Beb. Takut kas negara ini. Padahal makin seminggu, andai kata mikir seminggu makin bisa. Ini Sabit bin Qais ini ngomong, siap langsung Pak. Nggak pakai nanya dulu. Ya tapi ini mohon maaf. Mungkin kalau orang-orang yang kuat imannya monggo, tapi kalau tidak pati kuat imannya hati-hati tukaran. Saya siap Beb, balik ngomong, Dik, minggu ngarep Habib musim wong 50 tukaran. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena kita ini belum terlalu kuat imannya kayak ayo pelan-pelan. Dan imannya orang rumah kita ya belum kayak istrinya para sahabat. Istrinya para sahabat itu urusan tamu siap. Ngono. Ada sebelum saya lanjutkan cerita Qais nih, ada salah seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Kalau dalam maulid itu an Jabir bin Abdullahil Ansori radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Jabir luar biasa akrab. Ketika perang Khandaq, para sahabat niku musim dingin. Kalau musim dingin gawane lontong, lapar. Musim dingin di zaman itu repot. Kemudian musim dingin itu memang keadaan banyak kelaparan, sehingga Sayyidina Jabir bin Abdullah beliau itu ngelihat Kanjeng Nabi itu kok capek, walaupun Kanjeng Nabi itu wongnya seger, tapi capek kelaparan kan kelihatan ya, wajah-wajah kelaparan kan kelihatan. Nomor betul ini wajah kelaparan kan apa modelnya. Memang wajah kelaparan, wajah ngantuk, wajah bosan itu kelihatan Pak. Jadi penceramah harus titen kepegang ya. Maka saya cukupkan sampai di sini, ketemu 3 wulan maning insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut ya. Ikhlas ya. Insyaallah sampai 11:30 siap. Saya yang tidak siap. Lanjut. Ikhlas. Gringgingin kunjur yang pameran. Daripada ngadeg bingung. Monggo pun kunjur mboten napa-napa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Jabir bin Abdullah melihat Kanjeng Nabi galih parit sepanjang berapa kilo itu parit untuk menghadang musuh, capek,
Akhirnya pulang ke rumah cerita teng bojone, Mbak Dek, Kanjeng Nabi itu kelihatannya kayaknya belum makan berapa hari itu Dek, capek kelihatannya Kanjeng Nabi begini. Terus akhirnya ingat dia punya kambing masih baru kecil Pak, masih kecil. Katanya istrinya, Mas, ayo wes sembelih wes, ayo buat Kanjeng Nabi, ayo. Iya wes, sembelih. Akhirnya disembelih sama Sayyidina Jabir, dimasak oleh istrinya. Kemudian Sayyidina Jabir ngomong, Dek, kira-kira kalau ngundang Kanjeng Nabi sama berapa orang ini? Ya, wong 5 ta, wong 7 ta, kadung wong akeh yang cukup Mas. Ya wis, cepetan Mas, ngomong wis dengan Kanjeng Nabi. Berangkat Sayyidina Jabir ke tempat Kanjeng Nabi di Khandaq niku Pak. Ketika berangkat sampai di sana ngomong ke Kanjeng Nabi pelan-pelan, edeng-edeng, Kanjeng Nabi, tiang istri Kanjeng Nabi sudah masak, monggo panjenengan hadir, barangkali mau bawa 5, 6, 7 orang, monggo Kanjeng Nabi, istri saya sudah siap, monggo siap, sudah siap masak nih Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Sayyidina Jabir mengundang Kanjeng Nabi ternyata mengiyakan. Oke, siap Jabir. Moro-moro ngomong ke orang-orang yang kerja bakti nih Pak, apa namanya, bikin parit nih Khandaq, pengumuman, ya ahla Khandaq, ya ahla Khandaq, masyarakat yang kerja bakti, ayo diundang Jabir bin Abdillah. Sayyidina Jabir bingung kemeringet, Kanjeng Nabi tiang 5, 7 ta, sak masyarakat sak kampung berapa jumlahnya Pak? Kata Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat, kami itu jumlahnya antara 800 sampai 1000. Woi, mosok nambah 5 ini. Ya Allah kontak, woi, yang kerja bakti cepetan diundang Jabir. Kanjeng Nabi, itu mosok itu atas. Kanjeng Nabi, kata saya Rasulullah, sudah pulang kamu pulang, tapi kalau sampai di rumah tempat nopo niku gidir, kalau bahasa Arab nopo niki periuknya nasi niku jangan diciduk, jangan dimasukkan ke piring atau nampan dulu nggih, biar saya nanti. Tapi Kanjeng Nabi cuma 7 orang, wes ta lojo, cepetan pulang Sayyidina Jabir Pak. Pulang bingung, kemeringet, gemeter, ana paran Mas, Dek, hancur celok. Kenapa? Ngerti napa Mas? Kanjeng Nabi pengumuman kelenti, ya ahla Khandaq diundang Jabir. Iya ta? Iya. Ya wis 700 ah. Pak, istrinya Sayyidina Jabir Pak, jenengan istrinya Sayyidina Jabir dengar cerita itu, saya mau tanya, kira-kira Pak, jenengan misalnya tahlilan ngundang atau selamatan, ngundang orang 30, terus ternyata saya bawa sak kampung Pak, atau sak pondok isi 150. Bu, amit nggih, saya bawa santri. Oh nggih, betul napa-napa. 100 sak. Ya apa? Hah? Tutup pintu, ngundang Habib Muhsin Maneng sallallahu alaihi Muhammad. Istrinya Sayyidina Jabir Pak, ternyata ngomong begini, Mas, bahasa kita, tapi tidak tahu manggilnya Mas nopo Bang Pak. Mas, jenengan ngomong tadi orang 7 nggih. Terus yang ngundang sak kampung niku sapa? Ya Kanjeng Nabi pengumuman, ya ahla Khandaq, ya ahla Khandaq. Kalau Kanjeng Nabi yang pengumuman, ya ojo bingung, serahkan sudah ke Kanjeng Nabi, tidak usah bingung. Kanjeng Nabi ku ngundang wong semono akene, mau sate di sia-sia. Coba Pak, gimana mantep hati tengah Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngundang masyarakat sak kampung, iya, ya wis ojo bingung. Kalau Kanjeng Nabi ngundang, tidak tahu gimana caranya, kabeh teko ya kabeh mangan, engko carane. Ya, tapi cuma orang 7 sih, wis salah, mantep tengah Kanjeng Nabi. Oh nggih pun siap. Kumpul sak Khandaq niku Pak, kerja bakti orang 1000 wong 1000 niku teko gruduk omahe Jabir bin Abdillah, gruduk mati wis. Kanjeng Nabi ngomong, kumpul kabeh wis ayo. Masuk 10-10, mlebu 10-10. Masuk 10. Kanjeng Nabi yang nyiduk. Napa nyiduk iki? Nyentong bahasa Indonesia. Hah? Nyendok. Iku nyeduk nggih. Langsung Kanjeng Nabi nyentong,
karena kanjeng Nabi bilang diambil, cara ditaruh nampan, monggo makan 10 lebu makan, ayo tuh 10 lagi 10 lagi 10 lagi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami ketika itu masuk 10 demi 10 dan 1000 orang yang masuk semuanya kenyang dengan luar biasa. Bukan cuma kenyang, Pak. Kata Sayyidina Jabir, saya setelah kanjeng Nabi makan iku make oto periuk niki napa? Dandang niki. Dandang ini otoh, bahkan saya sempat bagi-bagi nang tonggo wong 1000. Kenapa? Mantep tamunya kanjeng Nabi, mantep teng kanjeng Nabi. Itu istrinya Ansor, istrinya sahabatnya Nabi Muhammad. Ada satu kejadian yang banyak disebutkan oleh ulama ya. Di antaranya Imam Samhudi menyebutkan di dalam kitab beliau ada satu cerita ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah niki pulang mau Allahumma shalli Muhammad, pulang dari ngabari kanjeng Nabi niku, ternyata beliau mau berangkat tadi lihat 2 anaknya mulai latihan pedang, sudah mulai agak besar latihan pedang, mosok pedang anak temenanan nih, latihan pedang tangting latihan biasa kan dulu harus kuat orang-orang. Ketika latihan pulang ternyata yang satu tuh tergeletak, dulu nangis, ya Allah kenapa ya aku mau pas ting cop nggak kena mati saudaranya. Bingung Sayyidina Jabir, ya Allah kanjeng Nabi sebentar lagi datang dengan para sahabat, kalau ini anak kelihatan meninggal kan worong iki mangan, betul kan? Orang mangan, gimana saya tidak hormat sama tamu akhirnya. Ini hadirin rahimakumullah, anak ini diambil, ditutupi kain, ditaruh di belakang rumah, ditaruh tempat di belakang rumah, diamankan sekiranya tidak ada orang kelihatan. Orang kanjeng Nabi masuk, Sayyidina Jabir tenang, tidak terjadi apa-apa, bisa nahan dia. Gimana anaknya wafat meninggal, tapi saking kepengen hormat sama tamu tidak sampai kurang, Sayyidina Jabir tetap apen-apen ngono pamparan, pura-pura macak napa tenang, tidak ada apa-apa, sampai ketika semua 10 sampai wong 1000 mangan, terakhir kanjeng Nabi makan. Selesai makan kanjeng Nabi tanya Jabir, anakmu ndi? Anak kamu mana Jabir? Kanjeng Nabi akhirnya karena dipaksa sama kanjeng Nabi, Sayyidina Jabir terpaksa ngomong, kanjeng Nabi anak saya meninggal tadi kanjeng Nabi, panjenengan perjalanan ke sini anak saya mainan pedang sama saudaranya, yang satu sudah ketakutan, yang satu wafat kanjeng Nabi. Kata kanjeng Nabi, enggak Jabir maki urip iku memenganang guri, boten kanjeng Nabi, sudah wafat saya yang gotong jenazahnya, saya yang nutupi. Kata kanjeng Nabi, boten Jabir, tidak Jabir, kamu lihat di belakang, kenapa? Karena Jibril barusan turun kepada saya, Allah sudah menghidupkan lagi anakmu. Dideleng nang buri maki urip, hidup lagi. Kenapa? Barokahnya kanjeng Nabi dan juga barokah hormat sampai seperti itu Pak, hormat tamunya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Entek cerita Jabir, balik ceritane sama hoi lali ya burung menit. Sabit bin Qais ini Pak, ketika ngomong cuma sisa 1 piring punya anaknya, bilang wis ngene wis, saya ini sudah punya tamu harus dihormati. Terus gimana Mas? Ya tokno iku sak piring. Yo kan gak enak Mas, kalau mengeluarkan sak piring sampai ndak mangan, gak ngonconi tamu kan, tamu sungkan mangan, tamu itu malu untuk makan. Wis ngene carane. Akhirnya apa yang terjadi? Sabit bin Qais ngobrol, istrinya dari dalam ngomong, Mas wah betul sekali, masuk ke dalam. Sabit bin Qais ini akhirnya pura-pura nyenggol lampu apa kalau sekarang lampu oplek kan, lampu template itu ya, lampu template kan pakai minyak di bawahnya. Lah itu Sayyidina Jabir pura-pura nyentuh cetek, jadi mati. Ketika mati ngambil piring, Allah lali tuku aku, lali lampu apa, lupa beli minyak saya. Lenti ya, peteng-petengan wis ya. Oh iya wes, yang penting makan. Akhirnya Sayyidina Sabit bin Qais ngasih piring, pura-pura masuk lagi bawa piring kosong Pak.
Mungkin kalau saya istilahkan peteng-petengan, tamu dikasih piring, sendok, Sayyidina Jabir, Sayyidina Thabit ngambil piring, sendok. Monggo silakan peteng-petengan, tapi nggih pun makan tamu. Rang Sayyidina Thabit bin Qais apen-apen mangan pura-pura makan, tangting kosongan tapi sini. Cuma membuat tamunya tidak sungkan, tidak malu. Sayyidina Thabit makan tangting tamu mangan. Mari tamu beres makan minum gleket, Sayyidina Thabit enak. Padahal kosong. Saking hormat sama tamu sampai seperti itu. Tamu itu akhirnya tidur, pagi subuh pulang berangkat. Sayyidina Thabit sholat jamaah sama Kanjeng Nabi, tidak tahu nginep di sana atau di luar. Selesai sholat subuh, mari wiritan, Kanjeng Nabi noleh, endi Thabit? Thabit bin Qais mana? Waduh, ono paran mana nih? Datang Thabit, nggih Kanjeng Nabi, ada apa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mesem ngomong begini, Pak. Dhahiqallahu lailata min fi'alikuma. Thabit, Allah tersenyum, Allah tertawa, alias Allah bangga dengan taktikmu yang kamu berikan dengan sama istrimu tadi malam kepada tamu, Bu Thabit. Ternyata Kanjeng Nabi paham. Siapa yang ngasih tahu? Wong tamunya saja tidak tahu kalau apa-apa gelegean. Tapi Thabit bin Qais menghormati tamu sampai seperti itu. Subuh-subuh Kanjeng Nabi sudah didatangi malaikat Jibril, cerita tentang Thabit sampai beliau mengatakan Allah senyum, Allah bangga dengan taktik yang kamu lakukan tadi malam kepada tamu mujib. Wahai Thabit, turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Ya member ya Said Akil Munawar kan ya. Nah, Pak. Mudah-mudahan agak istiqomah ya, hadir ya. Turun ayat dari Allah, para sahabat orang-orang hebat itu adalah yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khasassah, walaupun dirinya butuh, walaupun dirinya lapar, tapi yang penting orang kenyang. Kalau saya panjenengan Pak, ya minimal kalau belum bisa seperti itu, andai kata lebih, ojo pati melit. Kalau masih orang beb saya tidak usah makan, ya rodo repot. Minimal kalau lebih jangan melit. Kalau datang tamu jangan kakean syarat. Bahkan kalau bisa sediakan tempat terbaik, sediakan hidangan terbaik. Walaupun kata Imam Al-Ghazali dan ulama lain, syaratnya biar tidak mangkel sama tamu itu ojo pati mokso, ojo mok. Yang ada keluarkan, yang tidak ada ya sudah. Tapi ojo garingan. Minimal teh, kopi, ya roti tak apa. Ndak ada teh toh, ojo garing Pak. Orang masuk ke rumah orang, namanya tamu kan berziarah nare berkunjung ziarah teng konco dulur. Sak jam ngomong kecap tamu kecap, ndak minum teh, ndak ada air. Itu kalau sampean jadi tamunya, sampean ngomong, Mas, aku iki ziarah kubur napa ziarah? Kadung ziarah kubur ya pantes sing metu bambaran nggih. Kalau ziarah kanca ya minimal teh ta, kopi siap nggih. Jadi kalau jenengan ternyata punya tamu ndak disuguhi apa-apa, berarti jenengan iku ahli kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah nggih. Niki yang sedikit Pak nggih. Terakhir ada satu makalah yang disebutkan oleh ulama, shadaqatul buyut ghurfatud duyuf. Sedekah omah, kalau harta ada sedekahnya, kalau badan ada zakat fitrahnya, kalau rumah ada sedekahnya. Apa sedekahnya rumah? Shadaqatul buyut ghurfatud duyuf. Yang dinamakan sedekahnya rumah adalah ruang tamu. Jadi menurut Beb, tapi jarang ada tamu. Walaupun jarang niki sedekah saya siapkan. Kapanpun tamu insya Allah siap, karena ini hadiah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dijadikan hati kita senang ke tamu supaya hati kita betul-betul iman kepada Allah, mantap kepada Gusti Allah, dan betul-betul menjadi orang yang diberikan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dengan adanya tamu. Amin amin ya rabbal
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kiramil syarafa wa 'ala sahbil masabihal ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.